Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sekali lagi boleh punya ya. Sampai katanya kalau pengen lihat barang orang asli atau enggak, terutama tas ya, lihat aja pas lagi hujan. Ya. Kalau misalkan tasnya dipakai waktu hujan, terus ternyata tasnya ditaruh nutupin kepala, berarti tasnya ya bilangnya ekonomis lah ya. Biar lebih, kan ekonomis kan beda-beda standarnya ya. Tapi kalau ternyata kepalanya dibela-belain jadi penutup biar tasnya nggak basah, dipeluk, berarti tasnya ya mungkin bukan asli juga, Mam. Tapi ya mungkin kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Mungkin seperti itu ya. Thailand kan yang salah satu manusia yang paling menderita itu adalah dia udah beli yang mahal tapi orang tuh nggak percaya kalau itu mahal. Itu sedih ya. Wajah-wajahnya kayak nggak cocok gitu beli barang yang mahal gitu ya. Waktu tinggal di Thailand, waktu masih di Thailand itu ada orang yang diuji kayak begitu. Dan memang orang lihat dari penampilan sebagian yang di sana. Jadi untuk menanggulangi resiko dia dihina oleh teman-temannya, maka bon pembelian jam tangannya itu dikantongin kemana-mana. Jadi setiap kali dia diledek, dia tunjukin, nih tuh. Dia ganti celana, bonnya ikutan mana-mana. Tapi ya namanya netizen ya. Maha benar netizen dengan segala komennya. Ya, tetap aja diomongin aja. Itu bonnya siapa kamu bawa? Gitu ya. Asli ya, yang penting yang Allah suka aja. Alhamdulillah. Yang pasti kita syukur. Ingat, salah satu silakan Cici. Ya gitulah ya. Yang penting apapun yang Allah suka. Karena sekali lagi, kalaupun kita benar-benar menyukai apa yang sedang kita rasakan tersebut, salah satu cara paling baik untuk melanggengkan suatu nikmat, ya disyukuri. Nah kata Allahnya, la in syakartum la azidanakum. Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-7. Barang siapa bersyukur, nanti nikmatnya ditambah. Ya. Jadi ternyata kalau pengen nikmatnya tambah banyak, bukan minta terus, tapi disyukuri. Bagus sih minta aja masih ke Allah mintanya. Tapi kalau disyukuri, ya Allah, yang lain mah tangannya kosong, saya ada hiasannya. Alhamdulillah. Ada hiasannya tapi karet gelang kan kurang wibawa juga ya. Ada orang bertanya, kok kenapa bunuh diri itu dosa? Kan takdir cenah mati teh, meninggal teh. Kenapa sih bunuh diri dosa? Aneh Allah teh gitu ya. Maka ya tadi terusannya wala in kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kufur itu salah satu contohnya adalah sok-sok amnesia sama nikmat Allah yang lain. Sok gini ya, orang bunuh diri karena apa biasanya? Sakit hati, stres, depresi. Yuk jawab jujur-jujuran. Ada nggak di luar sana yang masalah hidupnya jauh lebih berat daripada yang si pengen bunuh diri? Banyak. Tapi malah tetap bisa lebih bahagia. Karena dia lebih fokus dengan apa yang ada daripada apa yang tidak ada. Ya. Sok itu mau dicari apa sih yang kurangnya apa sih? Ya. Waktu kita masih stres mikirin rezeki, mikirin sampai kepala kita ngebul mau kayak gimana ini nyari rezeki. Dulu waktu otaknya aja belum jadi udah datang itu rezeki. Di dalam perut ibu masih jadi janin, boro-boro bisa sholat, boro-boro bisa kerja. Ibunya makan apa aja, jengkol, pete, karedok, piringnya pun dimakan ya. Tapi diaturin sama Allah. Dan tetap teratur. Kebayang kalau kita makan wortel, keluarnya wortel, sungguh repot sekali. Tapi sudah diaturkan otomatis makan wortel, nanti diserap nutrisinya, ampasnya dibuang, nutrisinya diambil. Dan itu semua otomatis, gak perlu mikir. Kebayang kalau kita kudu ngaturin itu semua. Tiap kali habis makan begini. Betapa, Bapak lagi apa? Bentar kok, saya lagi butuh vitamin A. Tadi makan wortel, ini pasti wortelnya baru nyampe usus. Sebentar ya, saya serap dulu vitamin A-nya. Nah, sekarang lagi di bawah darah, pengen ke mata. Diajak ngobrol sih jadi belok kena kuping. Repot? Repot.
Tapi enggak tuh, kita makan apa aja udahannya tidur, bahkan maksiat tetap diatur. Kebagi harus ada berbadan dua, harus belok ke janin diatur. Mana yang lebih hebat? Itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Lahir si janin belum bisa apa-apa, ibunya pun gak ada ASI, ada sapi. Sapi makannya apa? Rumput, jadi susu. Coba kita makan rumput, pahit ya, jadi penyakit pula. Ya. Apakah susu yang beredar di Indonesia, sapinya ada di Indonesia semua? Enggak, ternyata. Kebanyakan di New Zealand, nggak semua orang bahkan tahu ada negara yang namanya kayak gitu. Ya. Nyampe susunya. Ya. Coba mana yang lebih hebat? Itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, bukan susu, air susunya. Susunya kan ngegantung di sapinya. Masa ya dijajalin bayinya? Maaf ya, digocek dulu dikit ya. Gitulah. Kemarin ngaji diundang di PT Bogasari, pabrik tepung. Klien terbesarnya apa? Oh jelas pabrik mie instan. Sama ya orang-orang pun tiap hari pada bikin gorengan. Saya tanya ladang gandum di mana, seluas mana yang ada di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan bahan baku tepung. Oh enggak kok, ini bahan baku tepungnya kebanyakan kita dari Kanada. Jadi orang makan gorengan seribuan pinggir jalan tuh, impor tuh dari Kanada gandumnya, nyampe orang yang belum pernah ke Kanada. Ya, nikmat Allah aturin, ada yang sia-sia. Dan kalau mau fokus ya dengan apa yang tidak ada, sampai kapan juga ya. Sampai pernah baca majalah mahasiswi loncat dari apartemennya. Ya. Ngerti apartemen? Ngerti ya, apartemen. Karena lantai 14 menemui aspal di bawah. Lalu ya selesai hidupnya sampai situ. Polisi menyelidiki, ketemulah buku diari di kamarnya. Tahu buku diari nggak? Yang suka ada gembok kecilnya tuh lucu. Ya, tempat manusia mencurahkan. Ya. Terus begitu dilihat, dibaca, ternyata punten, mohon maaf, bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Itu kisah nyata. Apa yang kurang? Oh ternyata satu, Tuhannya penilaian makhluk. Jadi yang dipikirin omongan orang. Jangan temenan sama dia jerawatan. Buat apa saya hidup seperti ini diledekin, mendingan loncat saja. Lewatnya manusia. Coba ya Allah. Padahal coba ya dicaci. Dennis monyong apa mulut saya langsung mancung? Enggak gini weh. Satu dunia mencaci sampai jeding, pegel, mulut mereka nggak berubah sayanya mah. Sama lah, dipuji juga. Kadang puji juga nanggung ya. Nih, tes ya. Kadang kita suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka nggak? Suka, apa-apa. Tapi uangnya palsu. Gitu ya. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka sama yang palsu. Tahu contohnya yang palsu? Ketemu teman reuni terus ada ucapan, kamu kok setiap hari selalu tambah muda ya? Coba belah mana aslinya, tolong itu ucapan ya. Tolong jelaskan secara medis bagaimana masuk akalnya manusia tambah muda setiap harinya tuh Pak. Ya. Tapi percaya kita mah, nyampe di toilet ngaca, iya juga ya. Iya. Kadang muji ge nanggung. Kok ibu kelihatan awet muda, berapa sih usianya? Aku udah 42 loh kok. Kayak 41,5 ya. Lumayan ya. Lumayan lah, setengah tahun bisa beramal soleh berapa banyak gitu. Ya, sholat berapa kali rakaat itu. Misalnya itu. Ya. Sama, dipuji, dicaci. Harusnya sama aja kayak bunyi ember jatuh. Ya. Karena alhamdulillah syarat jadi bahagia, syarat jadi orang baik ternyata enggak. Nanti meninggal ditanya gitu, emang kamu udah centang biru bisa masuk surga? Enggak, boro-boro enggak sama sekali. Ya. Ada pintu khusus bagi orang-orang yang bercentang biru? Enggak ada. Ya Allah. Kalau bisa jadi yang biasa kita hina-hina, kita suruh-suruh, tapi tetap baik, tetap santun. Ya. Sedekahnya cuma 10.000, tapi di kantongnya tinggal 2 lembar. Yang ungu sama yang kuning.
Ya Allah 10.000, 5.000, kuberikan yang terbaik ya Allah, silakan. Daripada yang misalkan sedekahnya 1 miliar, tapi di rekeningnya ada 10 T. Kan cuma 0,0001% ya. Itu pun ketika akhirnya maaf, tadi nggak sempat didokumentasi, balikin dulu, ulangi. Bisa gimana ya? Yang paling baik di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke-13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi enak kan? Aduh coba ya. Kadang orang nanya, kok kalau Allah segitu hebatnya, kenapa nggak dikabulin doa semua orang? Masing-masing setiap individu kasih gitu 10 T gitu ya. Misalkan ya. Kalau orang semuanya Allah segitu hebat, kenapa nggak dikabulin keinginan semua orang? Kalau dikabulin semua, tambah banyak masalah. Contoh, semua pengen sehat? Kira-kira manusia satu planet bumi pengen sehat semua nggak? Allah kabulin satu dunia sehat coba. Rumah sakit bangkrut, apotik gak laku, fakultas kedokteran bubar, dokter nganggur, jadi live TikTok mandi lumpur dokternya, ya saking nganggurnya, ya. Soal kayak gitu. Jadi masalah yang lebih besar. Contoh, apa semuanya pengen kaya? Boleh kaya ya, asal kaya yang jadi kebaikan. Saya pengen kaya kok karena pengen berangkatin orang tua haji. Amin ya Allah, semoga dikabul karena niat pengen jadi kayanya baik. Ya. Terus Allah kabulin satu dunia kaya semua. Oh, gondrong kayaknya kita semua. Gak ada yang mau jadi tukang cukur. Mungkin Jakarta ini udah jadi gunung sampah karena gak ada yang mau bersih-bersih. Ketemu tetangga teh, Pak, buangin sampah saya dong. Nih 1 M. Enak aja, kamu buangin sampah saya, nih 2 M. Kamu yang buang, nih 4 M. Terus kayak gitu. Dan bahkan bangunan ini tidak akan ada karena nggak ada yang mau jadi tukang. Ya. Jadi mau apapun perannya, kaya tidak kaya, salah, kaya atau belum kaya ya, karena insya Allah semua akan kaya pada waktunya. Ya. Atau atasan atau karyawannya ya, guru ataupun muridnya ya, siapapun ya, selagi yang paling takwa sama Allah gak rugi lah, tenang aja, lega. Jadi gimana kok berarti setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang dipikirin bukan ini aku suka atau enggak, tapi ini Allah suka atau enggak ya. Ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, yang dipikirin bukan aku dapat untung apa, tapi malah yang dipikirin gimana caranya aku tambah dicintain Allah karena kejadian ini. Karena kadang orang salah fokus ya. Misalkan aib terbuka, ada yang diomongin jelek sama orang. Yang lebih kita pikirin adalah gimana caranya dia minta maaf, gimana caranya netizen kembali mencintai kita. Padahal itu nggak penting. Yang lebih penting adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku jadi diampuni oleh Allah. Coba sampai akhirnya netizen kembali mencintai, tapi di hadapan Allah masih dibenci karena nggak tobat-tobat, rugi. Ya. Kalah kita sama anak kecil ya. Anak kecil mah 5 tahun berantem sama temannya benjol, 5 menit kemudian udah baik. Yang berantem ibunya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main lagi? Ya, sederhana anak kecil. Dia punya mainan yang aku suka, benjolnya udah nggak sakit, main. Orang dewasa, karena mulut satu orang, rela tuh bolak-balik berbulan-bulan ke tempat yang namanya pengadilan. Keluar biaya nggak sedikit. Insya Allah. Coba anak PAUD. Kebayang gitu anak PAUD pulang ke rumah, "Ma, panggilkan pengacara keluarga kita, Ma." Kenapa ade anak TK Pertiwi menghina saya, Ma? Kita tuntut mereka ke meja hijau. Dibawain namanya meja biliar. Bukan ini, emang sama-sama hijau ya, tapi bukan yang ini ya. Ya. Repot sekali. Aduh, udahlah. Padahal sambil dihina orang sambil pegel ya. Nggak apa-apa tuh di kursi sih. Atau selonjor. Ya. Saya sampai jam berapa ini teh, Mam? Udahlah sok atuh segitu dulu, sambil kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, nanti kita juga minta doa lagi kepada saat kita, insyaallah. Pertanyaannya sederhana, mau tanya jawab, mau foto-foto. Insyaallah. Ya, dikembalikan dulu ya kepada siapa? Zat atau
untuk masuk ke sesi selanjutnya. Tafadhol Ustaz, jazakallah khair.